Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel kelas Bulkina. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang partial least square structural equation modeling atau biasanya disingkat PLS-SEM ya. Namun sebelum itu kita akan mengingat kembali tentang analisis dalam statistik. Jadi ada 3. Yang pertama ada univariat. Ini adalah analisis yang dilakukan terhadap satu variabel penelitian. Teman-teman pasti sudah pernah mempelajari ini ya. Contohnya itu ketika menghitung mean, median, modus, itu kan variabelnya cuma satu. Kemudian ada analisis bivariat. Ini adalah analisis yang dilakukan terhadap 2 variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Contohnya ada uji beda, uji T, uji Z, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ini ada analisis multivariat. Nah, kalau analisis multivariat ini itu menganalisis banyak variabel, biasanya lebih dari 2 variabel. Contohnya regresi berganda, kemudian ada ANAVA, analisis faktor, dan lain-lain. Selanjutnya, SEM itu apa? SEM itu atau pemodelan persamaan struktural merupakan analisis multivariat yang digunakan untuk menggambarkan keterkaitan hubungan linier secara simultan antara variabel pengamatan, indikator ya, ini variabel indikator, dan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung atau disebut sebagai variabel laten atau konstruk. Jadi SEM ini merupakan perluasan dari regresi berganda ya. Kemudian PLS-SEM ini digunakan untuk memprediksi hubungan antar konstruk atau variabel laten. Biasanya program yang digunakan itu ada LISREL, AMOS, kemudian ada SMART-PLS. Namun kali ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan SMART-PLS. Nah, untuk konstruk dan indikator, konstruk itu apa, indikator itu apa? Jadi konstruk atau variabel laten itu merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung karena masih abstrak. Harus dibangun dengan sesuatu. Jadi sesuatu itu yang disebut dengan indikator. Nah, variabel laten ini sendiri terdiri atas konstruk eksogen atau variabel yang mengaruhi variabel lain, dan konstruk endogen, variabel yang mendapat pengaruh dari variabel lain. Nah, indikator atau variabel manifest ini merupakan variabel yang bisa diukur secara langsung yang berisi data mentah. Contohnya, kalau ada variabel konstruk tentang kepuasan kerja itu kan masih abstrak. Perlu sebuah indikator untuk melihat atau menganalisis kepuasan kerja itu apa. Jadi indikatornya, contohnya untuk kepuasan kerja itu kesenangan, kecintaan akan pekerjaan, perasaan dihargai, dan lain-lain. Nah, untuk karakteristik data pada analisis SEM itu yang pertama sampelnya boleh kecil. Jadi kalau di regresi berganda kemarin kan ada ketentuan sampelnya minimal berapa. Nah, kalau di SEM itu nggak ada ketentuan, jadi sampelnya boleh kecil. Kemudian data tidak harus berdistribusi normal, ini berkebalikan dengan regresi berganda ya. Jadi ini mengakomodasi teman-teman ketika datanya nggak normal, itu bisa menggunakan SMART-PLS. Kemudian skala datanya harus interval ya, atau rasio. Nah, untuk tahapan analisis PLS-SEM itu ada 3 nanti. Yang pertama kita akan menganalisis outer model, kemudian ada analisis inner model, dan yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Nah, ini contoh untuk tampilan diagram jalur. Kalau kemarin teman-teman sudah mempelajari dalam video sebelumnya itu sudah mempelajari tentang path analysis. Nah, path analysis pun juga bisa dianalisis menggunakan SMART-PLS. Untuk diagramnya gambarnya seperti ini. Jadi yang warna kuning ini adalah outernya, outer model, yang warna biru adalah inner model. Kemudian ada yang namanya moderasi. Nah, kalau moderasi itu seperti ini. Nah, ini seperti ini kalau moderasi ya. Jadi ada outer model sama yang warna kuning ini, yang kemudian yang warna biru sama hijau ini adalah inner modelnya. Nah, nanti pada video ini, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang analisis jalur atau path analysis, video ini kita akan mempelajari tentang uji moderasi ya. Nah, ini adalah syarat
atau kriteria evaluasi model pengukuran. Yang pertama outer modelnya. Jadi nanti teman-teman akan melihat nilai validitas konvergen, validitas diskriminan, kemudian ada reliabilitas, kemudian ini ada syarat-syaratnya ya. Jadi kalau validitas konvergen untuk leading faktornya, aturannya itu kalau teman-teman analisisnya tadi itu menguji teori, confirmatory research itu nilai loading faktornya harus lebih dari 0,7. Kalau exploratory research artinya teman-teman ini membangun teori, itu loading faktornya harus lebih dari 0,6. Kemudian yang dilihat nilai yang lain adalah average variance extract atau AV, itu nilainya baik yang konfirmatori maupun exploratory, teman-teman membangun teori maupun menguji teori, itu nilainya harus lebih dari 0,5. Kemudian untuk commonality ini keduanya juga 0,5, lebih dari 0,5. Kemudian yang validitas diskriminan, ini kita lihat cross loadingnya untuk setiap variabel harus lebih dari 0,7. Ketika saya jelaskan seperti ini, kalau belum praktek mungkin teman-teman masih belum paham ya. Nanti untuk lebih memahami kita akan praktek langsung. Kemudian untuk reliabilitas sama Crown Batch Alpha itu lebih dari 0,7 untuk confirmatory research. Kalau lebih dari 0,6 itu untuk exploratory research. Jadi untuk confirmatory ketika teman-teman itu menguji teori analisisnya ya. Kalau exploratory itu berarti teman-teman membangun teori. Kemudian selanjutnya masih di outer model, nanti kita juga akan melihat signifikansinya, which kalau teman-teman menggunakan alfanya 5% berarti harus lebih dari 1,96 ya. Kemudian ada multikolinaritas, itu sama ya, kita lihat VIF dan tolerance kurang dari 10 dan lebih dari 0,1. Kita ambil yang ini aja yang paling lebar untuk VIF-nya, tolerannya yang paling kecil. Kemudian yang inner model, ini persyaratannya kita akan melihat R-square-nya. Ini ada nilai-nilainya ya. Kalau 0,25 modelnya lemah, 0,25 ya, 0,5 modelnya cukup atau sedang, 0,75 merupakan modelnya kuat. Kemudian untuk quality index, ini nanti kita lihat aja langsung di latihannya ya, agar teman-teman lebih paham tentang kriteria seperti ini. Kita akan lanjut ke analisisnya ya. Baik, kita lanjut ke contoh. Kali ini kita akan menganalisis untuk uji moderasi. Nah, moderasi itu apa? Jadi moderasi itu menunjukkan interaksi antara variabel eksogen atau variabel independen dengan variabel moderator dalam memengaruhi variabel endogen atau dependen. Dalam hal ini moderasi itu menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel independen setelah diberikan efek moderasi terhadap variabel endogen atau dependen. Kemudian metode yang digunakan ini adalah product indicator approach atau perkalian variabel independen dengan variabel moderator. Nah, contohnya untuk contoh grafiknya atau gambarnya seperti ini. Jadi ada variabel independen, kemudian dihubungkan ke variabel dependen. Di sini ada variabel moderator dan ada interaksi. Nah, saya punya contoh ini, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh promosi dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah di Ponorogo terhadap keputusan masyarakat di Ponorogo untuk menjadi nasabah di Bank Umum Syariah tersebut. Pada penelitian tersebut, peneliti memasukkan variabel pengetahuan sebagai variabel moderator karena peneliti berasumsi bahwa tinggi rendahnya keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat. Nah, kemudian judulnya, peneliti tersebut mengambil judul pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan masyarakat menjadi nasabah Bank Umum Syariah di Kabupaten Ponorogo dengan pengetahuan sebagai variabel moderasi. Nah, untuk variabel dan indikatornya, jadi untuk variabel independennya adalah promosi dan kualitas pelayanan, kemudian dependennya keputusan menjadi nasabah, sedangkan moderatornya adalah pengetahuan. Kemudian untuk indikator dari promosi atau
atau konstruknya dari variabel promosi itu jangkauan promosi, kualitas media promosi, dan kualitas penyampaian pesan. Selanjutnya untuk kualitas pelayanan itu ada 5 indikatornya itu ya. Kemudian untuk keputusan menjadi nasabah juga ada 5. Yang terakhir variabel pengetahuan itu ada 3, pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, kemudian ada pengetahuan pemakaian. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan Smart PLS. Nah, untuk datanya ini ya, jadi tadi ada P1, P2, P3, KP1 sampai KP5, PP1 sampai PP3, K1, K2 sampai K5. Nah, untuk menganalisis data di Smart PLS, datanya bukan dalam bentuk Excel yang langsung dimasukkan ke Smart PLS ya. Terlebih dahulu teman-teman harus menyimpan data tersebut dalam bentuk CSV ya. Caranya itu adalah klik file ya tadi, kemudian save as ya. Di bagian save as type ini pilih yang CSV, delimited. Bisa dinamakan terserah teman-teman mau namain apa. Ini misalnya saya tulis data moderasi 2, kemudian di save aja. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Smart PLS ya. Kemudian kita akan menambahkan proyek baru. Kita namain misalnya contoh moderasi, kemudian pilih OK. Nah, di sini ada tulisan klik 2 kali untuk mengimpor data. Kita klik 2 kali untuk mengimpor data, kemudian kita arahkan ke tempat di mana teman-teman tadi menyimpan data yang berupa CSV tadi. Saya kan tadi nyimpannya di sini ya. Ini ya, data moderasi 2, kemudian open. Kita klik OK. Kita tunggu. Nah, setelah itu ini tadi udah masuk ke sini semua ya untuk indikatornya. Langkah selanjutnya kita akan membuat diagramnya. Yang pertama, cara yang cepat itu kita bisa langsung blok per variabel, tapi teman-teman juga bisa menggunakan yang ini. Jadi klik variabel laten nanti diarahkan ke sini, tapi saya akan menunjukkan teman-teman yang lebih cepat aja. Ini diklik P1 ya, kemudian di shift ke P3, kemudian di drag ke sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ke KP1 sampai KP5. Diklik KP1, kemudian shift, diklik KP5, kemudian kita arahkan ke sini. Variabel selanjutnya adalah pengetahuan, PP1 sampai PP3. Kemudian ini K1 sampai K5 yang terakhir ya. Nah, ini untuk mengganti nama kita klik ini ya, variabel ini kita klik kanan, kemudian ganti nama, mengubah nama. Variabel laten 1 tadi itu adalah promosi ya, promosi. Oke. Kemudian yang ini KP1 sampai KP2 ini tadi adalah kualitas. Kemudian yang variabel ini adalah pengetahuan. Dan yang terakhir ini variabel Y-nya ini adalah keputusan. Gitu aja. Kemudian caranya gimana untuk menghubungkan variabel-variabel ini? Terlebih dahulu kita ini atur ya, bisa klik kanan, kemudian menempatkan indikator. Teman-teman maunya di mana terserah ya. Ini saya tempatkan indikator rapi di kanan seperti ini. Ini
biarkan seperti ini aja kali ya. Kita tarik ke sini, kemudian ini kita tarik ke sini. Nah, untuk menghubungkan ini kita klik menghubungkan. Nah, kita arahkan promosi ke keputusan. Diklik, kemudian kualitas ke keputusan diklik. Yang terakhir pengetahuan ke keputusan diklik. Nah, kemudian untuk menambahkan efek moderasi, jangan lupa kita pilih ini ya sebelum kita pindah. Ini diklik, klik kanan, kemudian menambahkan efek moderasi. Nah, untuk variabel moderatornya tadi kan adalah pengetahuan ya. Pengetahuan untuk independen yang pertama kita pakai yang kualitas dulu. Pilih OK. Ini moderasi 1 ya. Nah, kemudian untuk yang kedua menambahkan efek moderasi, moderatornya pengetahuan, untuk variabel independennya promosi, karena tadi yang kualitas sudah. Kita klik OK. Ini nah, kalau sudah membuat diagram seperti ini, diagramnya sudah selesai seperti ini ya untuk moderasinya, kita akan melakukan analisis yang pertama, outer modelnya. Kita mau lihat uji instrumennya ya. Caranya ini diklik menghitung, kemudian algoritma PLS dipilih, langsung diklik mulai perhitungan aja. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, yang pertama kita akan melihat validitas dan reliabilitas konstruk, kemudian ada outer loading dan validitas, atau bisa juga pakai validitas diskriminan ya. Jadi kita lihat outer loading dulu. Kita lihat di outer loading ini ada yang berwarna merah enggak? Nah, kalau ada itu harus dibuang indikatornya. Jadi yang pertama kita lihat outer loading, karena di sini semuanya sudah berwarna hijau, artinya ini nilainya lebih dari 0,7, berarti ini sudah memenuhi untuk dilakukan analisis selanjutnya. Tapi kalau ada yang berwarna merah, berarti yang warna merah harus kita drop, harus kita buang. Cara membuangnya nanti teman-teman harus ke gambar ini lagi ya, kemudian nanti dipilih aja yang warna merah yang mana. Biasanya yang kurang dari 0,7 ya, kemudian itu dihapus, kemudian teman-teman melakukan perhitungan lagi, menghitung lagi algoritma PLS-nya ya. Itu untuk outer loading. Kemudian kita lihat validitas dan reliabilitas konstruk atau instrumennya. Nah, kita lihat ternyata ini sudah berwarna hijau semua, sudah memenuhi kriteria ya di validitas diskriminan. Nah, nilainya kita lihat kalau yang di bawahnya yang diagonal ini sudah lebih kecil dari yang paling atas, berarti itu sudah memenuhi kriteria. Kemudian dari sini teman-teman juga bisa melihat nilai R-square-nya. R-square-nya 0,834, nanti akan saya jelaskan di file PPT-nya. 0,834 ya sama seperti R-square ketika teman-teman masih melakukan regresi berganda ya. Berarti ada 83,4% variabel berpengaruh terhadap keputusan ya. Kemudian selain itu oke, selanjutnya kita akan ke analisis selanjutnya untuk pengujian hipotesisnya. Jadi kita klik menghitung, kemudian kita ke sini ya. Menghitung, kemudian bootstrapping, kemudian klik mulai perhitungan. Kita tunggu. Nah, ini hasilnya. Kita akan melihat apakah masing-masing variabel itu berpengaruh terhadap variabel Y apa enggak. Jadi yang pertama kita lihat p-values-nya kurang dari 0,05, artinya moderasi 1 itu berpengaruh terhadap keputusan. Kemudian yang kedua ini warna merah dan nilai T statistiknya juga lebih dari
yang ini, yang ini p-valuesnya lebih dari 0,05. Kemudian yang kualitas keputusan itu ternyata berpengaruh, pengetahuan keputusan juga berpengaruh, sedangkan untuk promosi keputusan itu tidak berpengaruh. Nah, kita akan melakukan interpretasi data dari Smart PLS ini ya. Nah, ini untuk interpretasi dari output pada Smart PLS tadi. Yang pertama outer loading atau validitas konvergen atau loading factor. Tadi kan saya sudah mengatakan karena nggak ada yang warna merah, karena semua nilai loading faktornya masing-masing indikator itu lebih dari 0,7, maka tidak ada indikator yang dikeluarkan, sehingga indikator yang digunakan mewakili variabel dan dapat dianalisis lebih lanjut. Nah, kemudian untuk validitas dan reliabilitasnya ini ya, semua nilai AVE dari masing-masing variabel itu lebih dari 0,5 sehingga memenuhi persyaratan validitas konvergen dan reliabilitas. Sedangkan untuk Cronbach alpha itu ROA dan composite reliability semua nilainya lebih dari 0,7 sehingga semua variabel reliable atau memenuhi reliabilitas konstruknya. Selanjutnya, ini untuk multikolioneritasnya. Karena semua nilai VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Nah, ini yang R-square tadi ya. Jadi R-square-nya nilainya 0,834. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel yang terlibat dalam model mampu menjelaskan variabel Y sebesar 0,834 atau 83,4%, dengan sisanya sebesar 16,6% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kemudian untuk ini signifikansi parameternya yang tadi ya, untuk bootstrapping tadi ya, ini variabel X1 itu tidak berpengaruh terhadap Y ya. Kemudian X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Jadi ini nilainya 0, p-valuesnya 0,597, berarti lebih dari 0,05. Jadi teman-teman lihat p-valuesnya ya, signifikansinya. Kemudian untuk variabel X2 itu berpengaruh terhadap Y. Ini X2-nya, dilihat p-valuesnya kurang dari 0,05. Kemudian yang selanjutnya ini variabel M berpengaruh terhadap Y. Ini M ke Y, p-valuesnya 0,00, artinya ini nilainya kurang dari 0,05 sehingga M berpengaruh terhadap Y. Nah, kemudian di sini ada moderating efek 1 terhadap Y dan moderating efek 2 terhadap Y. Ternyata setelah dilakukan analisis, M itu bukan merupakan variabel yang dapat memoderasi hubungan antara X1 dan Y. Dilihat dari p-valuesnya ini lebih dari 0,05. Kemudian yang moderating 2, M merupakan variabel yang dapat memoderasi hubungan antara X2 dan Y, di mana M membuat hubungan antara X2 dan Y semakin lemah atau semakin kecil. Kenapa kok semakin lemah semakin kecil? Karena nilainya ini negatif ya. Jadi dia membuat hubungannya antara X2 ke Y itu semakin lemah. Nah, untuk quality index-nya, quality index ini untuk melihat apakah modelnya itu baik apa enggak. Kita lihat nilai SRMR-nya aja. Nah, SRMR ini ternyata nilainya kurang dari 0,08. Ini menunjukkan bahwa model yang diperoleh adalah model yang baik. Oke, itu tadi penjelasan dari mulai teori sampai latihan untuk PLSM uji moderasi. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.